Ternyata Zomera memang benar-benar diciptakan oleh manusia. Apakah nanti Kosei akan benar-benar menjadi human host bagi Sorato? Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini, Mimin bakal berteori lagi nih seputar Ultraman Omega episode 25, episode yang terakhir. Satu teori yang menurut Mimin menarik itu adalah tentang Kosei yang katanya bakal jadi human host Ultraman Omega. Kalau dari sinopsis cerita yang Mimin lihat, bisa aja kayaknya nih. Tapi kira-kira ada gak ya detail-detail lain yang mungkin merujuk ke hal ini? Kira-kira apa aja itu? Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum ke Kosei, Mimin pengen bahas dulu nih sedikit tentang Zomera. Sebelumnya Mimin seneng nih, ternyata teori Mimin tentang Zomera ada yang bener. Yang mana manusia ingin menggunakan kemampuan Zofaras mengendalikan kaiju ya. Tapi ternyata hubungannya dengan LD Chimera adalah karena penelitiannya tentang Zofaras itu gak berhasil ya. Alhasil, sel keduanya pun digabung dan malah menciptakan Zomera. Dan yang menciptakan adalah NDF. Wah, blunder parah sih ini mah. Jadi dikisahkan memang manusia malah blunder seperti Genes. Yaitu sedikit tentang Zomera. Hal yang bikin Mimin penasaran tentang Zomera adalah serangannya yang mirip Gairyuga. Awalnya Mimin kira Zomera itu kan bakalan makan Gairyuga duluan, tapi ternyata enggak. Jadi Gairyuga kemana? Atau emang dibiarkan aja gitu pergi? Kalau emang misalnya Zomera punya jurus itu tanpa makan Gairyuga, Mimin mikir satu hal nih. Apa Zomera emang diciptakan dengan unsur KN-102? Yang mana itu adalah unsur yang digunakan Gairyuga untuk mengeluarkan sinar yang sangat kuat ya. Ayumu kayaknya sadar deh tentang hal ini karena dia sempat nyinggung juga. Tapi kalau itu cuma sekedar disinggung dan gak ada dampak seterusnya, kayaknya aneh. Nah, itu bikin Mimin mikir lagi. Jangan-jangan detail tentang KN-102 itu dipakai jadi detail untuk mengalahkan Zomera. Kan di akhir Ayumu sempat nemuin tuh cara mengalahkan Zomera dan warna dari sel yang dilihat itu mirip sama warna kosen dari KN-102. Tapi itu teori dari Mimin doang ya. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang Kosei akan menjadi human host Sorato. Mimin udah nemuin nih beberapa detail yang mungkin bisa mendukung teori ini. Pertama, kalau kita lihat di sinopsis cerita episode terakhir nanti, kayaknya bakal fokus banget ke Kosei nih. Yang mana Kosei bersumpah akan melindungi apa yang ditinggalkan oleh Sorato. Nah, di akhir ini ada kalimat dia akan datang ke pertarungan yang membuat putus asa, mempertaruhkan segalanya pada pertempuran terakhir. Kalimat ini seakan-akan menekankan kalau Kosei akan bertarung juga sampai akhir. Kalau kita lihat di preview final arc, Sayuki dan Kosei itu sempat berteriak nama Sorato sambil bersedih. Seakan-akan Sorato yang bertarung mati-matian juga tidak sanggup. Satu cara bagi Ultraman untuk pulih jika seandainya sudah sekarat adalah mencari human host kan. Jadi ini bisa aja nih merujuk ke Kosei yang akan menjadi human host Omega. Yang mana kedua-duanya juga bakal bertarung sampai akhir. Rasanya aneh kalau misalnya Kosei datang ke pertarungan tapi gak ngapa-ngapain. Kedua, karena Kosei tidak bisa apa-apa. Begini, selama ini Kosei bertarung bersama Sorato dengan mengendalikan Meteo Kaiju kan. Dari Rekines sampai Valgenes. Tapi setelah Meteo Kaiju diambil lagi sama Omega, kan Kosei udah gak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi cara Kosei bantuin Omega adalah dengan cara menggabungkan diri, itu juga bisa. Mungkin aja nanti Kaijunya dibalikin lagi ke Kosei. Tapi kalau gitu menurut Mimin jadi aneh. Bukan aneh sih, tapi kayak kurang aja gitu. Kalaupun Kosei ngebantu sebagai KSCT, kayaknya bakal kurang deh. Karena kan KSCT lebih ke mempelajari kaiju-kaijunya ya. Dan kayaknya Ayumu, Sayuki, dan Taira pun cukup deh. Apalagi kalau yang Mimin lihat, Kosei lebih banyak membantu ketika di samping Sorato. Lalu yang ketiga, di ending episode 24 itu ada kalimat ini. Keajaiban apa maksudnya nih? Kok dua-duanya disebut? Sorato dan Kosei. Seakan-akan keduanya akan membuat sebuah keajaiban. Mimin punya pemikiran gini. Selama ini kan Sorato hidup sebagai human form dari Omega sendiri ya. Nah, harusnya Omega yang punya human host itu jadi hal baru dan mungkin aja itu jadi hal yang disebut sebagai keajaiban.
Atau mungkin bisa aja ini merujuk ke hal lain. Di luar dari ketiga itu, kalau kita lihat pose Omega yang ini kayaknya baru deh. Karena kan biasanya pose Omega nggak jauh-jauh dari Omega Scope. Entah karena itu adalah Omega di versi baru karena Sorato kembali, atau emang karena ada human hostnya ya. Ngomong-ngomong, kalau lihat bagian ini, kok mirip Ultraman Decker Dynamic Type di episode terakhirnya ya? Oh iya, Mimin keinget sesuatu nih. Di series Ultraman besutan Masayoshi sebelumnya, kayak Ultraman Rup dan Ultraman Decker, di episode terakhirnya pasti selalu ada hal baru. Tepatnya sih di bagian final boss akan dikalahkan ya. Pertama di Ultraman Rup, tiba-tiba muncul Makoto Kristal yang dipakai jadi kekuatan untuk mengalahkan Rugoside. Dan kristal itu akhirnya menjadi kristal untuk menjadi Ultraman Group. Pas pertama lihat episode terakhir itu, Mimin ngerasa anjir tiba-tiba banget munculnya. Lalu yang kedua di Ultraman Decker. Saat adu kosen terakhir dengan Mother Spheosaurus, tiba-tiba Ultraman Decker dapat kekuatan ekstrim dan tubuhnya bercahaya kan. Yang kayaknya itu karena kekuatan Eternity Core. Pertama kali lihat itu, Mimin ngerasa ini jangan-jangan form barunya Decker lagi tiba-tiba. Nah, dari dua series itu, gak menutup kemungkinan Omega juga bakal memunculkan hal baru di episode terakhirnya. Entah itu kekuatan baru, atau itu adalah keajaiban yang sempet tadi disebut. Pas video ini dibuat, Mimin lagi-lagi penasaran banget sama ending series ini. Kayaknya bagus deh. Tapi kira-kira, apakah pertarungan melawan Zomera ini akan diakhiri dengan adu kosen yang epik juga seperti Ultraman Rup dan Decker? Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan kita seputar teori yang akan terjadi di Ultraman Omega episode 25. Ingat, karena masih teori, jadi ada baiknya jangan terlalu percaya dan jangan terlalu berekspektasi. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada yang punya teori lain? Boleh banget share di kolom komentar ya, atau kalau ada yang miss juga boleh dikoreksi. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kita di video kali ini. Mungkin next Mimin bakalan bahas tentang Ultraman Trigger tuh yang sempat Mimin singgung di shorts. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai di sini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.